Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Thailand versus Indonesia. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini, Coach Shin Tae-yong banyak membawa pemain muda. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, pemain-pemain yang dibawa untuk generasi baru timnas Indonesia. Meski banyak yang nggak punya pengalaman di laga internasional, namun skuad Garuda Muda ini menampilkan performa yang energik hingga mengakhiri laga dengan skor 2-2. Selalu tertinggal, nyatanya semangat juang Garuda Muda ini cukup tinggi hingga 2 kali mengejar ketertinggalan, meski keteteran di babak kedua. Seperti apa jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, kedua tim menurunkan formasi 4-2-3-1. Namun timnas lebih banyak bermain dengan shape 4-4-2 karena bermain reaktif atau menunggu. Hal ini juga yang membuat timnas harus kalah possession 64% berbanding 36%. Di lini depan, STY nggak memainkan seorang target man atau striker berpostur tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Striker Arema FC yang eksplosif yaitu Coach Hedia jadi ujung tombak, sementara Evan Dimas support di belakangnya. Mereka diapit winger cepat yaitu Witan dan Egy. Dengan pemain cepat tersebut, game plan STY ingin mengganggu bangun serangan dari depan lalu melancarkan counter attack. Konfigurasinya adalah 5 pemain press depan dan 1 pemain yaitu DM akan stay atau tetap di belakang. Block press ini akan mengikuti kemana bola digulirkan. Thailand menggunakan long pass untuk bypass atau melewati block press ini. Namun Thailand juga punya kemampuan lepas dari press lewat kombinasi umpan dan pergerakan tanpa bola pemainnya seperti di klip ini. Dari sini masih ada ruang perbaikan untuk timnas, terutama saat melakukan high press tadi. Yang pertama adalah trigger atau pemicu untuk press. Evan sudah press, namun kita lihat di lini belakangnya belum siap. Trigger ini harus sinkron antara presser dan pemain cover yang di belakangnya agar high press nggak mudah dieliminasi. Nampak juga positioning Evan nggak menutup jalur passing ke penerima bola Thailand. Agar lawan kesulitan, Evan bisa press dengan jalur melingkar seperti ini, sehingga jalur umpan ditutup dahulu, lalu press. Bisa pilih di antara 2 jalur ini tergantung presser kedua atau sering disebut jebakan press. Tanpa mekanisme bertahan seperti tadi, Thailand bisa dengan mudah lepas dari press. Dengan pergerakan tanpa bola dan 3 sentuhan saja, sudah bisa mengeliminasi press timnas dan 3 opsi umpan terbuka. Pergerakan tanpa bola pemain Thailand untuk menemukan ruang sangatlah berbahaya. Untuk itu, catatan untuk timnas harus sering-sering cek bahu atau scan dan tidak terpaku pada bola atau ball watching. Seperti yang terjadi di gol cepat Thailand lewat sepak pojok. Sejatinya setup Coach STY sudah cukup rapat dan bertahan zonal di depan kiper. Namun karena pemain terpaku dengan bola, tugas marking jadi lepas meski secara jumlah pemain timnas lebih unggul. Di momen ini terlihat penjagaan Arhan yang lepas karena fokus dengan bola datang. Inilah pentingnya melihat area sekitar dengan scanning atau cek bahu. Dan di gol kedua Thailand berawal dari set piece yang dibuang. Namun kita lihat pertahanan timnas terpaku dengan bola lagi dan nggak melihat ada 2 pemain kosong di tiang jauh. Ini bukan untuk menyalahkan 1-2 individu saja, tapi sebagai bahan evaluasi bersama tim. Komunikasi juga punya peranan penting untuk menegur pemain yang out of position di lapangan. Salah satu catatan positif adalah soal stamina. Ini terlihat dari agresifnya pressing yang dilakukan. Namun press yang agresif ini masih terkesan nggak terstruktur seperti di analisis tadi. Pelanggaran terjadi sebanyak 15 kali berbanding 9.
Karena nggak terstruktur ini, bikin stamina lebih cepat habis seperti yang terjadi di babak kedua, banyak pemain yang mulai kedodoran. Jadi selain stamina meningkat, diperlukan juga manajemen stamina. Dan 2 gol timnas dicetak lewat open play. Gol pertama terjadi lewat kaki Kadek dan hasil kreasi Syahrian Abimanyu. Jika kita lihat body shape atau arah badan Abi sebetulnya nggak menghadap arah umpan. Hal ini yang membuat pemain Thailand nggak menduga arah umpan Abimanyu. Juga ada peran Kadek yang berlari melingkar untuk menyiasati jebakan offside, sekaligus dismarking atau lepas dari penjagaan lawan. Sementara gol kedua berasal dari penetrasi yang dilakukan dari kanan. Saya mencatat ada momen serupa di babak pertama yang dimulai dari penetrasi bek kanan. Pergerakan ini sudah tepat karena saat bek kanan menyerang lewat lebar lapangan, winger menusuk ke dalam atau cut inside. Kita lihat ada peluang juga jika diumpan kembali ke back. Gol ini menunjukkan timnas punya skema serangan dari kanan yang dieksekusi dengan baik oleh pemain. Variasinya bergantung pada situasi di lapangan. Tentunya masih banyak catatan bagi timnas, termasuk dalam hal bangun serangan yang masih sering salah umpan. Nilai akurasi umpannya 73%, sementara Thailand hampir 80% dengan jumlah umpan yang lebih banyak. Namun kemajuan patut juga diapresiasi, terutama karena tim ini berisi pemain yang minim pengalaman internasional yang tentunya akan jadi modal besar bagi pemain ini untuk berkembang.